memulai ibadah chapel pada hari ini, sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari anak-anak lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah chapel. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dari awal hingga akhir. Kami serahkan ibadah chapel ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita akan angkat satu pujian. Sebelumnya Miss undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu buah pujian yang berjudul Sungguh Nyata Kasih-Mu. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang berjudul Hatiku Percaya. Dengan sikap menyembah Tuhan yang benar, kita akan menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Saat ku tak
Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat untuk kami, supaya kami dapat duduk diam dan mendengarkan dan melakukan setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami serahkan firman ini dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang beracara atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak hebat, anak yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini? Nah, saat hari ini kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau satu di dalam doa, biar Tuhan memimpin pembawaan firman saat pagi ini. Mari anak-anak kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga detik ini Bapa. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman. Berbicaralah Bapa dalam hidup kami, mengajari setiap kami yang masih muda ini Tuhan, biarlah kami dapat hidup seturut yang Bapa mau. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman pagi ini, biarlah hikmat yang daripada Tuhan yang melingkupi. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pagi ini Miss Clara akan membawakan firman Tuhan tentang waktu. Pasti anak-anak sudah tidak asing ya dengan kata waktu. Setiap hari kita dengar ini waktu berapa ya, atau jam berapa ya lebih mudahnya. Nah, setiap harinya kita selalu ada di dalam lingkup waktu. Kita selalu dengar nih, oh waktunya makan, waktunya belajar, waktunya bermain. Nah, dan waktu adalah berkat yang juga Tuhan beri buat hidup kita. Nah, pagi ini bacaan terambil dari Amsal 10 ayat 5. Dari Amsal 10 ayat 5, Miss Clara akan bacakan. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Miss Clara bacakan sekali lagi ya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Nah, seringkali dalam satu hari saja ya, dalam satu hari saja kita punya berapa banyak waktu anak-anak? Ya, ada 24 jam ya. 24 jam kalau kita buat jadi menit lebih banyak lagi, jadi detik lebih banyak lagi. Nah, ternyata dalam satu hari kita punya 24 jam. 8 jam sudah kita gunakan untuk tidur, untuk beristirahat. Kita masih punya sisa waktu yang lain. Nah, kalau biasanya sebelum pandemi kita punya juga 8 jam berikutnya untuk kita ada di sekolah. Tapi ketika kondisi seperti ini, anak-anak punya sisa waktu yang lebih banyak untuk ada di rumah. Nah, biasanya ketika anak-anak ada di rumah, apa yang anak-anak lakukan? Nah, pasti beragam ya. Anak-anak tidur, anak-anak makan, anak-anak bermain, bahkan belajar pun juga sekarang di rumah. Kalau kita hitung-hitung, ternyata dalam satu hari waktu yang kita punya itu banyak ya, betul tidak? Nah, ada banyak waktu yang kita punya, terlepas dari 8 jam sudah kita pakai untuk tidur ya. 24 dikurangi 8. Ada berapa? Kita masih punya 16 jam. 16 jam. Karena ini pandemi, 16 jam kita ada di rumah, full ada di rumah. Nah, ada banyak waktu yang bisa kita gunakan dan manfaatkan. Tetapi terkadang seringkali kita merasa, bahkan Miss Clara pun juga merasa bahwa aduh, kenapa waktu yang aku punya hanya sebentar ya. Seakan-akan 24 jam yang Tuhan beri dalam satu hari itu kurang. Kemudian kita buat banyak alasan. Seperti contohnya, kita punya 16 jam ya tadi di rumah untuk kita bebas melakukan apapun. Kalau sekolah sudah masuk, kita punya 8 jam full di rumah yang bisa kita gunakan bebas untuk melakukan apapun.
Tapi terkadang ketika ada pekerjaan rumah, ketika ada tugas-tugas yang diberikan oleh Miss dan Mister, gimana anak-anak? Terkadang kita keteteran untuk mengerjakan. Terkadang bahkan kita terkadang bisa lupa untuk tidak mengerjakan, tidak sempat untuk mengerjakan. Padahal waktu yang kita punya tadi banyak atau sedikit untuk di rumah, untuk kita gunakan bebas apapun yang kita mau. Ya, ada banyak waktu. Nah, di Alkitab sendiri ada banyak yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa mengatur waktu kita. Salah satunya tadi di Amsal 10 ayat 5. Nah, di sini diumpamakan bahwa siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Nah, kita tahu ya, waktu panas, musim panas itu hawanya enak apa nggak enak ya anak-anak? Iya, banyak nggak enaknya, panas, penuh debu. Kemudian kita mudah untuk berkeringat. Tetapi ketika pada waktu musim panas kita berusaha untuk serajin mungkin, kita kerjakan banyak hal di musim panas, kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang berakal budi. Kemudian perbandingan di bawahnya dibandingkan dengan siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Ya, pada waktu panen semua orang sibuk bekerja. Benar. Kalau anak-anak perhatikan di pedesaan, di sawah, waktu panen itu pasti semua orang akan sibuk berada di sawah. Mereka mau potong padi untuk dijual, ya, biji padinya untuk dijual. Nah, di Alkitab mengatakan bahwa ketika pada waktu musim panen kita tidur, kita ini membuat malu. Nah, gitu juga dengan ketika kita punya banyak waktu, tetapi kita bermalas-malasan, kita tidur, kita tidak mau kerjakan tugas kita. Nah, itu artinya kita membuat malu. Bahkan di Alkitab juga Tuhan mengajarkan untuk kita meniru hewan semut. Ya, hewan semut yang mereka bekerja dengan giat mengumpulkan makanan mereka pada musim panas. Dan ketika musim dingin, ketika kesulitan untuk mencari makan, mereka tidak perlu bingung lagi karena mereka sudah punya persediaan makanan yang cukup banyak. Nah, firman Tuhan pagi ini mengajarkan untuk kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Satu hari kita punya 24 jam anak-anak. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sebentar ya. 24 jam itu banyak. Kita bisa lakukan apapun. Bahkan Tuhan juga nggak minta tuh kita bikin laporan kan dalam satu hari, dari pagi sampai malam kita sudah lakukan apa aja. Itu artinya Tuhan percaya bahwa ketika Tuhan berikan 24 jam untuk hidup anak-anak, anak-anak bisa menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Menggunakan untuk belajar, mengerjakan tugas dari Miss dan Mister tepat waktu, kemudian juga untuk beristirahat, untuk makan. Jangan sampai kita hanya bermalas-malasan, karena itu akan membuat malu ya, membuat Tuhan malu kalau kita bermalas-malasan. Itu pun juga akan merugikan diri kita sendiri. Nah, itu firman Tuhan pagi ini. Mari kita sama-sama belajar untuk mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kita mau tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengajarkan kami untuk menggunakan waktu kami sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan sudah mempercayakan kepada kami untuk memberikan waktu yang bisa kami gunakan, yang bisa kami kelola Tuhan secara bebas. Biarlah kami belajar semakin bijak Tuhan untuk mengelola waktu kami, sehingga kami tidak lagi membuat alasan ketika kami mengerjakan tugas, kami bermalas-malasan, kami tidak mau menjadi anak yang rajin Tuhan. Ajari kami Tuhan, bentuk hidup kami, bentuk hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.